Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 18. Cerita dimulai. Setelah membunuh kumbang raksasa itu, Andreas pun langsung mengumpulkan semua organ tubuhnya yang bisa digunakan kembali. Kemudian Andreas menaruhnya ke dalam sebuah toples, lalu memasukkan semua organ kumbang itu ke dalam tas penyimpanan. Karena Andreas sudah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dari kumbang raksasa itu, Andreas pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja Andreas mendengar ada suara benda terjatuh yang tidak jauh dari tempatnya berada. Lalu Andreas langsung memakai topengnya untuk menyembunyikan identitasnya dan memeriksa suara itu asalnya dari mana. Ternyata suara itu berasal dari seorang manusia bertubuh macan tutul yang sudah tidak sadarkan diri. Andreas menyadari kalau orang itu berasal dari suku macan tutul yang mendiami wilayah itu. Kemudian Andreas menuangkan sebotol ramuan kepada orang itu agar kesadaran orang itu bisa pulih kembali. Setelah meminumkan ramuan itu, Andreas bertanya apakah dia bisa berbicara dan apa yang terjadi kepadanya sampai-sampai dia mengalami hal yang seperti itu. Di dalam hatinya Andreas berkata, meski mereka telah tinggal pada daerah yang terpencil seperti ini karena penekanan yang dilakukan oleh sang kaisar terhadap ras yang berbeda, akan tetapi setiap individu dari ras mereka adalah seorang warrior yang tangguh. Bahkan mereka memiliki kemampuan hebat dalam pertarungan jarak dekat. Namun siapa yang membuatnya bisa terluka dengan separah ini? Dari arah belakangnya, Andreas melihat ada seekor serangga raksasa lainnya yang datang kepadanya dengan kecepatan tinggi. Namun sambil menghindari serangan serangga raksasa itu, Andreas pun langsung memutar badannya untuk mengayunkan pedangnya dan memenggal serangga itu, sehingga membuat serangga itu langsung tersungkur ke atas tanah dan mati seketika. Di dalam hatinya Andreas berkata, monster serangga yang bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi, aku tahu siapa pelakunya. Sudah pasti orang itu adalah Ranox. Dia sangat dikenal sebagai seorang black magic yang bisa mengendalikan serangga apapun. Ranox memiliki pasukan serangga yang cukup kuat, yang bahkan bisa melenyapkan si isi desa hanya dalam waktu setengah hari. Faktanya, jika Ranox ada di sini, sudah pasti dia sedang memburu sebuah item yang berharga atas perintah Jester. Di sisi yang lain, orang itu berkata, dasar bajingan, serangga-serangga itu telah mengejarku sampai ke tempat ini, dan merekalah yang sudah menyerang desa kami. Andreas bergumam, Ranox datang ke sini karena ingin mengambil kristal lunapal. Itu adalah satu-satunya item berharga yang dimiliki oleh suku manusia macan tutul. Lalu Andreas berkata, apakah kau bisa membawaku ke desa itu? Mungkin saja aku bisa membantumu untuk mengalahkan monster-monster yang telah menyerang desamu. Mendengar penawaran Andreas, orang itu berpikir, meski ini situasi yang darurat, apakah aku boleh mengambil resiko dengan membawa manusia misterius ke dalam desa? Melihat reaksi orang itu, Andreas berkata, kau merasa curiga kepadaku. Coba kau pikir kalau aku adalah musuhmu. Sudah pasti sejak dari awal aku tidak akan menawarkan sebuah bantuan kepadamu. Setelah mendengar penjelasan Andreas, mau tidak mau demi keselamatan warga desanya, orang itu pun akhirnya meminta kepada Andreas untuk menyelamatkan desanya. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka bertiga telah berlari dengan sangat cepat untuk menuju desa suku manusia macan tutul. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Andreas berpikir bahwa arah menuju desa sama persis dengan tempat tujuan utama Andreas untuk mendapatkan kesatria giant terkuat. Tidak lama kemudian, dari balik gunung batu itu terdengar suara keributan sebuah peperangan dan pembantaian yang terjadi di wilayah pegunungan itu.
Benar saja, sesampainya di ujung tebing curam, Andreas melihat sebuah pembantaian para serangga raksasa yang menghancurkan seluruh desa. Di dalam hatinya Andreas berkata, "Sudah aku duga kalau ini adalah tempat yang sama dengan yang aku tuju. Dan goa yang ada di ujung desa adalah lokasi tersembunyi yang mana goa itu menjadi tempat tinggal giant terkuat." Lalu desa para manusia macan tutul yang ada di depan goa itu akan menghilang dari alur cerita game ini akibat serangan yang dilancarkan oleh Ranox. Sambil mengeluarkan kekuatannya, Andreas berkata, "Pertama, sesuai dengan janjiku, aku akan menghabisi semua serangga yang menyerang desa ini." Setelah Andreas menggunakan kekuatannya, terlihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana tertulis bahwa gol yang bisa dibangkitkan yaitu ada 63 mayat yang terdeteksi. Akan tetapi karena level Andreas yang masih belum cukup, maka hanya ada 24 mayat yang berhasil dibangkitkan. Benar saja, perlahan semua bangkai dari serangga-serangga itu mulai bangkit dan menjadi gol akibat kekuatan pembangkit yang digunakan oleh Andreas. Kemudian semua serangga yang telah dibangkitkan langsung menyerang kepada serangga musuh yang mencoba untuk membunuh warga desa. Akan tetapi di saat itu juga Andreas pun langsung menggunakan kekuatannya yang disebut sebagai ledakan kematian untuk menghancurkan semua serangga yang masuk ke dalam jangkauan ledakannya. Meski para serangga barisan pertama telah dihancurkan, namun serangga yang lainnya kembali datang untuk menyerang warga desa yang masih berlari menyelamatkan diri mereka. Terlihat salah satu dari warga desa, ia begitu pasrah ketika serangga-serangga itu akan menyerangnya. Akan tetapi dengan cepat Taimur langsung menghadang serangga itu untuk menyelamatkan warga desa yang mencoba untuk melindungi anaknya. Dengan ganasnya, Taimur menghancurkan semua serangga yang kembali menyerang penduduk desa. Dan juga di sisi yang lain, Nickel pun melakukan hal yang sama. Ia begitu hebat mengayunkan pedangnya untuk membunuh semua serangga itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Ranox yang sedang bersembunyi di balik bebatuan sambil memperhatikan pasukan serangganya yang telah terbantai. Di dalam hatinya Ranox berkata, "Siapa sebenarnya orang yang bertopeng itu? Padahal aku datang ke tempat ini hanya untuk mencari Deadly Sin sesuai dengan yang diperintahkan oleh Jester. Kalau terus begini, maka cepat atau lambat mereka akan menemukanku. Jadi lebih baik aku pergi saja dan mencarinya di lain waktu." Namun tiba-tiba saja Ranox langsung terdiam ketika sebuah pedang telah tertancap tepat di dadanya. Dan ternyata orang yang menyerang Ranox adalah Andreas. Andreas berkata, "Ranox, aku tahu kalau kau telah bersembunyi di dekat sini." Ranox berkata, "Dasar bajingan, siapa kau sebenarnya dan bagaimana kau tahu tentang namaku? Seharusnya kau tidak memiliki alasan untuk menyerangku karena kita sama-sama seorang black magic." Dengan tatapan mata yang tajam Andreas berkata, "Lebih baik kau menutup mulutmu karena di sini aku yang akan bertanya. Apakah kau kesini karena perintah dari Jester untuk mencari Deadly Sin? Jadi jawablah pertanyaanku atau aku akan memotong kedua tanganmu." Sontak Ranox sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau informasi yang sangat rahasia itu bisa diketahui oleh orang yang ada di depan matanya. Di dalam hatinya Andreas berkata, "Dari mimik wajahnya ada yang sangat mencurigakan. Mungkin sebaiknya aku harus memancingnya untuk mendapatkan beberapa informasi lagi." Kemudian Andreas kembali berkata, "Kalau dilihat dari situasi yang sekarang, sepertinya kau telah mengincar kristal Lunapal yang dimiliki oleh suku manusia macan tutul. Jadi kau menyerang mereka karena kau berpikir bahwa kristal itu adalah salah satu dari Deadly Sin. Aku sarankan kepadamu untuk memikirkan jawabanmu dengan baik. Pilihannya hanya dua, kau bisa mati di sini atau menjelaskan semua yang kau ketahui." Ranox tidak mau membuka mulutnya karena ia tahu apabila ia membocorkan informasi kepada orang lain, maka bisa dipastikan bahwa Jester akan membunuhnya. Ketika melihat Ranox yang hanya berdiam diri, Andreas berkata, "Jika kau tidak ingin menjawabnya, maka kau telah memilih untuk mati di tempat ini."
Seketika itu juga dengan gugupnya Ranox mengeluarkan beberapa lembar kertas kepada Andreas. Lalu Ranox berkata, sebenarnya ini tidaklah akurat, akan tetapi ini adalah daftar dari Deadly Sin yang kami miliki. Setelah melepaskan tusukan pedangnya yang tertancap pada tubuh Ranox, Andreas pun langsung memeriksa satu persatu dari daftar yang diberikan oleh Ranox. Andreas pun berkata di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya aku melihat benda ini. Di sini dituliskan kalau mahkota ini adalah sebuah harta misterius yang didapatkan dari dalam lautan, dan benda ini akan dilelang dalam pelelangan Mayril. Sepertinya ada kemungkinan kalau benda ini adalah salah satu dari Deadly Sin. Jadi tujuanku yang selanjutnya adalah aku akan pergi untuk menuju kota pelabuhan Mayril. Kemudian di saat Ranox ingin mengucapkan kata-katanya, akan tetapi Ranox langsung terdiam ketika Andreas yang langsung memotong tubuhnya. Lalu setelah membunuh Ranox, Andreas bergumam, lebih baik aku menyimpan mayatnya untuk dijadikan eksperimen. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai pelelangan Mayril akan dimulai. Jadi aku akan pergi ke Mayril ketika aku selesai di tempat ini. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil membunuh semua serangga yang menyerang desa itu, terlihat tetua desa datang kepada Andreas sambil membawa kristal lunapal. Ia berkata, terima kasih sudah menyelamatkan desa kami. Karena situasi kami yang sekarang, maka kami tidak bisa membalas kebaikanmu dengan cara yang benar. Jadi setidaknya terimalah kristal ini. Sambil menunjuk kepada goa, Andreas berkata, aku tidak peduli dengan benda yang seperti ini. Yang aku inginkan hanyalah memasuki goa itu. Sontak semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka tidak percaya kalau yang diinginkan oleh orang yang menyelamatkan mereka adalah goa itu. Mereka pun bergumam, aku tidak percaya kalau orang ini telah mengincar tambang. Sudah aku duga kalau manusia tidak bisa dipercaya. Mendengar permintaan Andreas, tetua desa itu mencoba berpikir langkah apa yang akan ia ambil, apakah memberi izin ataukah tidak. Lalu setelah berpikir dan menetapkan hatinya, sang tetua mengatakan kalau ia mengizinkan kepada Andreas untuk masuk ke dalam goa itu. Akan tetapi dari arah belakangnya, salah satu dari warganya berkata, wahai tetua, meski kita berhutang budi kepadanya, namun ini sangatlah berlebihan. Sang tetua berkata, apakah kau buta? Kalau bukan karena bantuan dari pria ini, pastinya desa kita sudah hancur dan tambang ini tidak akan pernah ada lagi. Dengan santainya Andreas berkata, kalian tidak usah khawatir karena aku sama sekali tidak tertarik dengan kristal lunapal yang kalian miliki. Jadi mari kita masuk dan aku akan menjelaskannya di dalam karena yang aku inginkan ada di dalam sana. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah masuk ke dalam goa itu dengan begitu dalam. Sesampainya pada kedalaman gua yang tertutupi oleh dinding batu yang begitu keras, Andreas pun menghentikan langkah kakinya. Lalu Andreas meraba seluruh dinding itu untuk memastikan di mana titik lokasi pintu rahasia yang akan membawanya kepada giant terkuat. Andreas pun tidak menghiraukan pertanyaan dari tetua desa karena di balik dinding itu akan menjawab semua pertanyaan mereka. Lalu atas perintah Andreas, Taimur pun langsung memukul dinding batu itu dengan sangat kuat yang bertujuan untuk membuka pintu masuk ke dalam gua rahasia. Di dalam hatinya sang tetua bergumam, siapa mereka sebenarnya? Bahkan Tiger Kesatria yang ia bawa memiliki kekuatan yang mengerikan. Terlihat para pengawal dari tetua desa sangatlah panik karena gua itu telah berguncang dengan begitu dahsyat setelah Taimur yang memukul dinding batu untuk membuka jalan mereka. Akan tetapi seketika itu juga mereka bertiga sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat di depan matanya. Dan benar saja, tepat di dalam gua rahasia itu ada begitu banyak kristal lunapal yang tersembunyi dan berserakan di mana-mana, yang bahkan mereka pun tidak pernah melihat kristal yang sebanyak itu.
Lalu sang tetua berkata, "Apakah kristal ini yang kau inginkan? Sampai-sampai kau menolak kristal yang aku berikan." Dengan santainya Andreas berkata, "Aku tahu sebanyak apa nilainya kristal ini. Akan tetapi seperti yang aku katakan, aku tidak tertarik dengan benda yang seperti itu." Sambil menunjuk, Andreas melanjutkan kata-katanya, "Yang aku inginkan adalah patung yang besar ini." Mereka pun baru menyadari kalau di dalam gua rahasia itu telah tersimpan sebuah patung raksasa yang berlutut sambil memegang pedangnya. Kemudian Andreas berkata, "Seperti yang aku katakan, semua kristal yang ada di sini akan aku serahkan kepada kalian. Namun sebagai gantinya, aku ingin kalian membiarkanku sendirian di dalam goa ini." Sang tetua berkata, "Sebagai seorang tetua yang ada di desa ini, setidaknya kau harus memberitahuku atas alasan apa kau ingin hanya seorang diri." Andreas pun menanggapinya dengan mengatakan, "Kalian tidak usah khawatir, kalau aku ingin menyakiti kalian, sudah pasti aku melakukannya sejak dari tadi." Terlihat salah satu dari pengawal tetua itu, ia begitu marah karena beranggapan kalau Andreas telah berlebihan meskipun dia telah menyelamatkan desa mereka. Lalu sang tetua berkata, "Karena kau tidak mengambilnya secara paksa, maka aku akan percaya kepadamu. Tapi tolong, sebagai manusia pertama yang membuat janji kepada kami, tolong hargailah janji ini." Setelah kepergian mereka semua, Andreas pun langsung menghadap kepada patung raksasa itu. Lalu Andreas berkata, "Karena giant ini telah tersimpan begitu lama di dalam gua, mungkin sebaiknya aku akan mengubahnya untuk menjadi seorang gol." Andreas pun mencoba menggunakan kekuatan slotnya untuk membangkitkan giant raksasa yang sudah ia targetkan sejak dari lama. Akan tetapi Andreas begitu terkejut karena levelnya untuk membangkitkan giant raksasa itu masihlah belum cukup. Lalu Andreas membuka topengnya dan ia berkata, "Sudah aku duga, sepertinya tidak akan berjalan dengan semudah yang aku inginkan. Aku tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku pasti akan membuatmu menjadi milikku seutuhnya." Waktu pun terus berjalan, hari demi hari telah terlewati dan menemani Andreas yang terus mencoba untuk membangkitkan giant raksasa itu. Meskipun begitu, sudah banyak kegagalan yang Andreas dapatkan karena level Andreas untuk membangkitkan giant itu masihlah belum cukup. Apakah aku harus menyerah sampai di sini karena aku sudah mencoba untuk membangkitkan giant ini selama seminggu, namun tetap saja aku selalu gagal karena levelku yang tidak cukup. Akan tetapi tempat ini bukanlah rahasia lagi dan tidak ada jaminan giant ini masih ada di sini di saat aku kembali. Yang harus aku lakukan adalah mencoba untuk menggunakan manaku jauh lebih banyak lagi dari yang biasanya. Jadi aku harus mengerahkan semua mana yang aku punya. Meskipun tidak banyak, namun aku masih memiliki waktu yang tersisa, maka aku harus melakukannya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan giant ini. Terlihat meskipun Andreas sangatlah kelelahan, akan tetapi Andreas tetap saja menggunakan mananya dengan begitu banyak. Benar saja, usaha Andreas tidaklah sia-sia karena di saat itu juga sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya, dan di sana tertulis kalau Andreas telah berhasil membangkitkan giant raksasa itu. Di samping giant raksasa itu ada beberapa notifikasi yang muncul. Di sana tertulis bahwa level mayat yang dibangkitkan sangatlah tinggi dan bonus telah ditambahkan kepada status Andreas. Bahkan level giant itu telah meningkat dengan begitu pesat sehingga membuatnya menjadi Titan sang juara. Bahkan tidak hanya itu saja, giant itu telah mendapatkan egonya kembali sama seperti ketika ia masih hidup. Terlihat giant itu telah bangkit dengan begitu sempurna, dan juga giant itu adalah undead yang memiliki level mitik yang diwariskan sebelum dia mati. Dan nama giant ini adalah Ruth Rudol. Setelah kebangkitan Rudol, Rudol pun langsung berlutut tepat di hadapan Andreas untuk memberi hormat kepada tuan yang telah membangkitkannya. Di dalam hatinya Andreas berkata, penampilan makhluk ini sangatlah menakutkan. Mungkin saat ini aku adalah satu-satunya di dunia yang bisa mengendalikan seekor giant. Dengan adanya giant ini, aku tidak perlu takut lagi untuk melawan pasukan musuh yang mencoba untuk menyerangku. Dan aku sangat bersyukur kalau kerja kerasku tidaklah sia-sia.
Di tempat yang berbeda, pada kediaman rahasia Jester, terlihat Jester yang sedang bersantai sambil membaca buku-bukunya. Dan di samping Jester ada sebuah toples yang di dalamnya ada seekor lalat yang terkurung di dalam sana. Akan tetapi, tiba-tiba saja lalat itu telah hancur dan mati seketika. Jester yang melihat kematian lalat itu, ia berkata, "Ranok telah mati dalam menjalankan misi yang aku berikan. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah karena aku masih banyak bidak-bidak yang aku tebarkan di luar sana." Kemudian dari arah sampingnya terlihat seekor gagak yang datang kepadanya. Lalu gagak itu mengatakan bahwa Yang Mulia telah memanggilnya. Dengan santainya Jester berkata, "Katakan kepada Yang Mulia kalau aku akan segera menemuinya. Lagi pula ada sesuatu yang harus aku laporkan kepada Yang Mulia tentang mahkota yang aku selidiki." Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria tua yang sedang bersantai sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian pria tua itu merasakan kehadiran seseorang yang datang dari arah belakangnya. Lalu pria tua itu berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apakah kekaisaran yang telah mengirimmu?" Dan ternyata orang yang datang dari arah belakangnya itu adalah Andreas. Sambil menunjukkan sebuah surat rekomendasi, Andreas berkata, "Aku datang ke sini karena direkomendasikan oleh Duke Alphen. Dia memintaku untuk menemuimu di gunung ini." Dari mimik wajahnya terlihat pria tua itu sangatlah tidak percaya kalau bocah yang ada di hadapannya adalah bocah yang dikirim oleh Alphen. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.